Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Qala Allah taala fil kalimati hamasiyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bil fadhi kanal kalimah wa kana kalimatu indallah wa kana kalimatullah. Shadaqallahul adzim. Ya, ini kita sekedar bincang-bincang aja ya. Kalau ada pertanyaan boleh diacungkan tangan. Yang pertama, sambil kita menunggu Bapak Bendahara kita, Bapak Robi, yang kebetulan pada posisi Bandung Komunikasi Radio ini beliau yang mempunyai aset repeater ya. Saya hanya dititipkan tempat, tapi beliaulah yang mempunyainya, Bapak Robi. Nah, untuk itu saya ucapkan banyak terima kasih kepada Saibul Bed ya, yang punya lokasi. Tentunya tidak bisa banyak saya bantu, tapi saya yakin anggota BCR ini banyak memberikan sumbangsi ya kepada kita sendiri, kepada anggotanya sendiri. Yang pertama akan saya bahas di sini ada 4 poin. Yang satu, tujuan mengikuti komunitas radio. Nah, ini tujuan komunitas komunikasi untuk mengikuti komunitas radio ini sudah saya saya pahami sejak tahun 2008 sampai sekarang. Itu tidak lain hanya pertamanya hanya sebuah iseng, satu hiburan, dua sambil jadi jawara, kita jaga warung kebanyakan begitu, jaga bengkel dan lain-lain sebenarnya yang tidak berdasar lah, sebetulnya berdasarkan dengan ADART sebetulnya, hanya faktornya adalah hobi. Tapi dalam hal ini kita akan menginjak bagaimana komunitas ini bisa dihargai kalau kita sendiri tidak membuat komitmen yang lebih hebat. Saya yakin di sini di BCR, bukan di komunitas lain, di sini banyak ya komunitas seperti BK, BPRS dan lain-lain, itu binaan saya juga. Tidak seperti BCR. Terus terang BCR itu sangat luar biasa, sopan santun dalam berkomunikasi, terus loyalitasnya anggotanya. Walaupun saya yakin ada yang tidak mancar, tapi loyalitas terhadap komunikasi ini, dia menunjukkan jati dirinya sebagai yang sangat peduli. Nah, itu yang saya sangat kagum ya kepada mereka yang seperti contoh lah sekarang ini. Coba bayangkan ini, kalau saya mau membayar semua tidak terbayar. Ini menunjukkan suatu loyalitas yang sangat tinggi dari anggota BCR. Jadi kita tujuan komunikasi di BCR itu tidak ada lain, endingnya kita yang harus kita pelajari itu antara lain kita saling mengenal. Kalau radionya tidak, sekarang saya matikan repeater, setelah itu kita bubar bisa-bisa saja. Tapi ending dari tujuan positif kita saling mengenal, sehingga saya mau ke Pucuk Ibun dari Kalijati begitu jauhnya, melewati Bahyoga, melewati Pak Edi, kita bisa singgah ngopi, minimal tidak ditagih lah, 3.000 lumayan, itu kan, itu paling sedikit ya. Bukan daripada itu juga kita ada nilai bisnis. Contoh satu, nilai bisnis. Mungkin kita dari berbagai macam desa, kemukakan kepada beliau bahwa kami punya komunitas radio, Bandung Komunikasi Radio, bukan hanya di Bandung, tapi terus terang BCR ini bisa seluruh Jawa Barat. Coba, luar biasa sekali ya, BCR seluruh Jawa Barat bisa diterima, sampai ke Jatibarang, sampai ke Indramayu, sampai ke Cirebon. Bayangkan, tapi kalau dari Cirebon mancar tidak bisa dengan HT ya, harus dengan antena. Dan saya nanti kalau sudah pindah ke Cililin, insya Allah bulan depan didukung saja doanya, akan saya benahi ini semua
supaya komunitas BCR ini kita tidak tanggung-tanggung akan kita besarkan yang sangat luar biasa. Amin. Nah, yang kedua, kita harus menjadi seorang militan. Seorang militan ini jadi saya contohkan, jangan gara-gara ketersinggungan dalam pembicaraan akhirnya kita mengikuti iblis, tidak memaafkan. Memaafkan saja. Salah satu contoh, saya berkomunikasi dengan Kong Charlie atau Kang Bayu atau Pak Iwan, ada sedikit kesalahan kata-kata, kemudian kita jadi pundung. Kalau bahasa Sundanya pundung lah. Jangan, kita itu tidak dewasa. Seorang komunikator itu militan. Apapun yang terjadi, kita memiliki persaudaraan yang sangat besar ini. Kalau kita sudah besar dilirik oleh pemerintah juga, kita bisa membantu komunitas desa-desa, ormas yang mau menyewa terhadap kita, atau ke pemerintahan yang memakai frekuensi kita, boleh. Kita diperbolehkan, kita membantu mereka. Jadi jangan kita egois ya, ego. Memang rohnya BCR ini tidak ego kalau menurut saya. Dia sangat loyal sekali terhadap sesama, terhadap yang tidak mengenal. Jadi kita mengenalkan ini komunitas itu dengan bijak. Artinya dengan bijak itu dengan persuasif, dengan ajakan dulu. Jadi intinya kita saling mengenal dulu awalnya. Setelah saling mengenal, barulah diberikan nilai-nilai positif. Komunikasi ini, apakah saya bisa mempunyai pekerjaan, bisnis umpamanya, bisnis saya nih di Kalijati, bisa berbisnis dengan jual beli dengan Bandung. Apakah saya bisa memakai frekuensi ini? Bisa. Jangan khawatir, bisa. Teman-teman kita sangat loyalitas. Bisa dipergunakan untuk bisnis, dipergunakan untuk komunikasi keluarga, bisa. Umpamanya saya yang punya call ini sama Pak Yogi. Kebetulan Pak Yogi ada perlu sama istrinya. Istrinya meninggalkan 1 HT di rumah. Boleh tidak memakai istrinya? Boleh. Boleh saja, istri sama suami, suami sama istri, sama rekan kerja boleh. Ada, asal salah satunya ada call centernya di situ. Umpama Waibing punya pegawai umpama jadi Cililin, bisnis kaos umpama ini. Bisnis kaos, komunikasi Waibing, tapi yang punya call center hanya Waibing. Boleh nggak? Boleh. Itu sangat dibolehkan, masih persuasif kita. Tidak seperti amatir radio lainnya yang diguliti oleh pemerintah, tapi orangnya tidak boleh kalau tidak punya call center. Kalau kita masih boleh, masih loyal lah kita terhadap siapapun. Nah, setelah itu jangan pundungan ya. Karena saya perhatikan pengalaman saya, sedikit tersentuh saja, kesinggung aja, langsung matiin radio, jual radio. Hanya buntu kita. Mau lari kemana? Lain nggak berikut radio itu. Pundung jam. Enak COVID kan, gawat itu. Ulah. Kita masih hargai banyak yang lebih positif di luar sana. Nah, nomor 2. Terus untuk yang ketiga ini masalahnya agak riskan ya. Saya cerita dulu sebelum bahas yang ketiga, ada iuran bulanan atau penting iuran bulanan. Soalnya iuran bulanan udah gawat nih. Nyaknya 20.000 itu niat malah gak bayar. Jadi RPU kita ini diadakan oleh Pak Robi ya. Penggawa Pak Robi ya. Pak Robi nu ngayakeun teh ieu teh. Bayangkeun coba 10 juta di itu teh 75 juta mah aya asetna teh. Urang mah ngan sitah ngarawat hungkul. Kita hanya diberikan perawatan saja, memberikan perawatan. Kita memberikan listrik sama tempat sama Senkom Husen 300.000 sebulan biaya listrik. Untuk naik saya juga hanya diberikan 200.000 kadang-kadang. Goreng seetik saya kudu naik ku 200.000 sekali darah bea kan. Aslina encan ku gering teh kepaderonya kamari teh tulus balik deui. Ku gering teh naon teh aduh. Gitu. Aduh kehujanan ke apa segala macam, gunung teh jauh. Pak Dero mah tahu lah gimana situasinya di atas.
Mang Ado iya kan sampai wah repot lah sampai ke sana. Pernah ke gunung di sana. Nah itu memberikan kita ATK, namanya uang ATK ke Senkom itu 300.000. Sementara dari uangnya Pak Robi sendiri 200.000 per bulan ke saya untuk pemeliharaan. Tapi komunitas lain tidak seperti itu. Tidak ada tambahan uang 200.000, makanya tidak sampai ke Pantura jangkauannya, kecuali bayar total ke saya. Kontrak sifatnya beda itu kan bisnis. Di luar bisnis, komunitas di sini sosial, sifatnya itu memberikan 200.000 sebulan ke saya. Itu tuh hanya bukan memberikan lah Pak Robi. Mereka tergugah hatinya karena mereka pernah mengikuti ke sana, ke Tangkuban, begitu repotnya di sana kalau hujan. Makanya mereka dengan seperti kemarin datang ke sana, nengok saya memberikanlah uang. Itu Om, siapa tahu ini Becer ada kerusakan, ini simpan aja untuk ini. Bayangkan sudah dia punya repeaternya, dia juga ikut membantu tanpa banyak ngomong. Kita kenapa sih cuma 20.000 lah, itu eleh pasang nomor we Singapura tuh 50.000 mah naon sih? Itu sapoe mah gitu. Nah ini nanti dinilai sampai hari ulang tahun. Kemudian kalau saya sudah pindah ke Cililin di sini dekat di Pucuk Ibun, di Hegar Mana di situ. Ini frekuensi akan saya ganti untuk penertiban. Akan saya ganti, akan saya datangi ke rumahnya masing-masing untuk diprogram radionya. Itu biar tertata. Kalau dia melunasi di bulan pertama 20.000, saya program. Tapi kalau tidak, aduh punten ya. Kajenting saya bayar kopi daripada beres ya. Gitu. Merosok ya. Gitu ta. Ya yang ketiga ya iuran bulanan. Terus nanti kita akan mengganti frekuensi setelah ulang tahun, saya akan mengganti frekuensinya. Bukan di 462 6625. Tapi di 468 kita nantinya. Akan di 468 di linknya di pita frekuensinya TNI. Masalahnya kenapa saya harus ganti di situ? Masalahnya ada sebagian oknum anggota komunikasi yang mengutik-utik masalah izin. Padahal sudah jelas saya berkomitmen dengan orang-orang di atas, dengan Kominfo, dengan Balai Monitor, dengan TNI AU sudah komitmen secara kebijakan. Karena kebijakan itu hukum di atas segala-galanya. Tapi mereka tidak mengerti, selalu menanyakan itu, dan akhirnya yang masuk BCR pun rengkang-rengkok itu. Akhirnya rek mayarnya jadi itu, naon dah, dia mah ilegal. Makanya kalau soal seperti perizinan kita simaknya adalah kebijakan. Kebijakan itu hukum segala-galanya. Seperti Kang Bayu ini keluar tidak pakai helm, menurut hukum harus ditilang. Tapi karena kebijakan ya nggak sih ada minggu, gitu. Itu hukum kebijakan kita ini. Belum ada hukum yang memayungi kita. Itu yang masalah pergantian frekuensi ini, supaya tidak ada ngutak-ngutik lagi, kita akan dimasukkan ke dalam pita frekuensi TNI. Jadi jalurnya kita di frekuensi TNI nanti ke depannya. Untuk urusan pemrograman ini tidak dipungut biaya, kecuali mereka yang ibah sajalah. Aduh karunya di Pucuk Ibun jauh ka dieu. Manya program bopeng hargana 150.000 can lunas teu mere rokok-rokok acan mah, kecuali gitu. Ya tenanaon lah nya kita mah. Kecuali kecuali juga ini perangkat yang menggunakan perangkat Jepang. Yang menggunakan perangkat Jepang seperti Motorola, saya tidak punya software, itu akan saya tarik radionya, akan saya kumpulkan, nanti diprogram di tempat yang punya programnya baru saya berikan. Itu dikena cas 20.000 untuk pemrograman. Bukan untuk saya, untuk dia juga. Nah, itu mungkin hanya itu penertiban tuh, sadarlah 20.000 dibanding kalau kita harus membayar 75 juta harga repeater. Repeater BCR ini sudah sangat luar biasa. Instansi pemerintah saja di Bandung ini
Tidak ada yang sampai ke Kalijati, tidak ada. Saya di Kalijati bisa standaran, bayangkan coba. Tidak ada instansi TNI, Polri, tidak ada yang sampai ke Kalijati, tidak ada. Hanya sampai ke Cikolege, lep-lepan juga jair kasaatan. Nggak bisa ngomong. Tapi saya dari Kalijati ke sini coba luar biasa. Seperti kita berhadap-hadapan. Sangat hebatnya ini perangkat. Maka kita harus hargai lah, harus menghargai kepedulian mereka yang mengadakan repeater ini. Nah ini sebagai bocoran, karena ini komunitas Kina ini dibangun oleh sistem kerajaan, oleh sistem aset yang mempunyai repeaternya adalah pribadi. Kita hanya mengikuti aturan-aturan mereka saja. Ini ada rencana struktur organisasi untuk tahun depan, untuk setelah ulang tahun. Bukan berarti ini diganti nih ketua pembina Tebareres ya, lain. Ini sudah sangat sukses sekarang. Ketuanya hebat, sukses, dihebat-hebatin mesti diberi kopi ini. Ketuanya hebat, penasehatnya juga luar biasa, anggotanya juga waduh sangat loyalitas. Nah ini rencananya sesuai saya pembicaraan dengan Bapak penasehat kita, Bapak Komandan Asep, terus dengan yang punya aset juga Pak Robi. Mereka memantau selama ini, dari anggota semua dipantau, dan yang layak menjadi penasihat adalah tetap Pak Asep, Pak Komandan Asep. Ketua kemungkinan besar jika setuju atau tidak nanti hanya sebagai bocoran saja, ini nanti akan digantikan karena Pak Iwan kasihan sudah 2 tahun ya, sudah capek mungkin lelah memikirkan ini. Nanti akan diganti oleh Kang Bayu. Kelihatan fisiknya juga masih energik, masih muda, masih bisa menanggulangi ini itu. Nah ini sekjen nanti Bapak Bolo-Bolo ya, Bapak Bolo-Bolo untuk Korwil Mas Jack, untuk Selatan sama Bapak Angga, untuk Korwil daerah Cililin ke sana Bapak Rojak sama Bapak Abes. Bendahara tetap Pak Robi. Untuk pembina saya mungkin nanti dibantu oleh pembina 2 Bapak Burhan, karena saya cocoknya dengan mereka, mudah diatur soalnya kalau sama saya. Kalau sama yang lain mah yang nalapung. Terus saya memang bisa, jadi saya yang bersama mereka aja. Saya sama Pak Burhan. Maksudnya pembina berdua ini kalau ada permasalahan di lapangan yang menanyakan radio mana izinnya apa ya, saya bisa menjelaskan. Kalau tidak ada saya berhalangan, nanti Bapak Burhan yang menjelaskan. Itu saja tugas pembina, bukan membina secara fisik terhadap anggota, bukan. Ini hanya menjelaskan secara virtual. Nah untuk itu nanti anggota setiap bulan akan diberikan pengetahuan komunikasi, akan dijalurkan. Kenapa sih ada orari? Kenapa sih ada rapi? Terus diberikan pengetahuan frekuensi. Kenapa kita harus ada di UHF? Kenapa kita tidak di PHF aja? Nah itu akan diberikan sedikit ulasan pengetahuan komunikasi, pengetahuan frekuensi setiap bulannya. Perencanaannya juga seperti itu. Artinya kita ngariung teu para rubuh teh, ngomong-ngomong kosong urusan barang akan hukum lain. Jadi ada ilmu yang kita dapat nanti ke depannya. Nah saya perencana, terus juknisnya juga sudah saya buat, petunjuk teknisnya untuk nanti setiap bulannya. Moga-moga bisa dilancarkan. Nanti pun BCR akan mengadakan perangkat, akan mengadakan antena, perangkat dan lain sebagainya, peralatan-peralatan yang bersifat untuk mendukung komunikasi. Nanti akan saya adakan sendiri karena saya tinggal di sini nanti. Untuk pembayarannya tidak dipungut gratis, cuma pajak aja yang harus dibayar. Pajak aja. Untuk barang gratis, tidak ada bayaran apapun. Untuk kabel gratis, pajaknya aja bayar 150.000 15 meter. Semua ada pajaknya, tapi untuk barang semua digratiskan. Nah, untuk itu
Saya menghimbau kepada anggota, saya sangat senang sekali melihat BCR ini dengan kesopanannya di udara. Cuma satu kekurangannya, anggota BCR ini mudah tersinggung. Kalau ada sedikit celetuk, babari kasinggungan gitu. Nah, bisa mah ulah lah. Rek naon kikituan tuh berguna. Enggak, ikuti weh. Itu jangan mudah tersinggung. Selagi itu tidak menyinggung hal prinsip. Kalaupun menyinggung hal prinsip, nanti sampaikannya kepada pembina. Nanti pembina yang akan menyampaikan kepada orang itu. Itu. Terus ada satu lagi dari saya, masalah pertanyaan ya. Pertanyaan BCR ini, mana sih izinnya? Mana kartu anggotanya? Biasanya yang suka rese itu orari ya, orari dan rapi biasanya. Seperti contohnya Mang Abes di Tangerang, itu banyak pertanyaan dari tetangga. Ini apa sih? Kok ada antena apa sih? Seperti antena TV, jari-jari dan lain-lain. Kita harus bisa menjelaskan itu, menjelaskan kepada tetangga kita. Kalau memang mengganggu TV, laporan ke saya akan membantu ke sana. Meng-SWR-nya komplit, alat-alat saya komplit. Insya Allah akan saya bantu. Dan itu tidak dipungut biaya. Kalaupun ada uang rokok, pajak wajar. Karena pakai ongkos kan, wajar. Soal itu tidak ditarget lah ya, gampang soal itu. Nanti kita jelaskan. Dan kalau masih diutik-utik, gak usah takut. Saya sedikit kasih ulasan masalah orari ya. Orari itu ilegal dari mulai tahun pertama, tahun 76. Ilegal itu mulai dari tahun 76 sampai tahun 2006. Ilegal itu seperti kita begini, tidak ada izin pemerintah. Bayangkan segitu lamanya ilegal. Mereka menggunakan hukum apa? Payung hukumnya kebijakan dari pemerintahan. Tidak diberikan nomor dari menteri juga tidak diberikan. Itu amati radio orari ya. Itu orari udah dunia. Di ilegalnya lama sekali. Rapi ilegalnya dari mulai tahun 82 sampai tahun 2008. Bayangkan, baru ilegal tuh 2008 rapi itu radio antar penduduk itu. Mereka prinsipnya organisasi sosial tapi banci. Ngerti nggak banci? Kalau kita tidak banci. Yang disebut banci itu bukan saya tidak merendahkan, tapi ini kenyataan. Saya sama Yogi anggota rapi, umpamanya radio antar penduduk. Saya mau memanggil Yogi, otomatis memanggil kosen. Juliet dulu 10 titik-titik, kembali Juliet dulu 10 titik-titik. Bisa saya gunakan berkomunikasi. Umpamanya Bah Yoga, ini bukan anggota rapi, bisakah saya berkomunikasi? Tidak bisa. Berarti organisasi sosial itu hanya menghidupi organisasinya sendiri. Hanya peruntukannya untuk organisasi sendiri. Tapi kita tidak. Kalaupun mereka membutuhkan, pemerintah membutuhkan, instansi membutuhkan, ada IO yang membutuhkan, silahkan dipakai frekuensi BCR dan kita opera dia dulu untuk membantu mereka. Kita tidak bantu. Kita mengayomi seluruh masyarakat yang mampu mengetahui kebijakan BCR ini. BCR dibangun itu bukan suatu hal yang kecil, dengan dana yang cukup besar. Saya pun tidak mampu membangunnya, terus terang. 75 juta bagi saya bukan sedikit. Di luar pengorbanan saya setiap hari, setiap minggu ke sana. Bayangkan coba. Saya mau tanya, apakah ada repeater dari Bandung ini yang sampai ke Kalijati? Gak percaya, pergi aja ke sana. Gak ada. Cuma BCR yang disimpan di ubin di teras terdengar suaranya. Yang lain no. Tidak ada. BCR nomor 1. Coba kalau kita tinggalkan BCR rugi. Kalau kita mau main Facebook silahkan, Facebook bisa ngasih kopi nggak? Ininya rekan-rekan bisnisnya nggak bisa. Tapi saya pergi ke Adiron kasih susu. Berhari-hari saya bertahun-tahun ngobrol di Facebook bersama rekan saya Facebook, boro-boro ngasih kopi, malah mencurigai saya. Tapi di BCR saya ngobrol sama Pak Yogi pernah membelikan saya rokok, padahal baru kenal. Nah itulah kelebihannya. Tinggalkan BCR kalau tidak menyesal nanti dia wil zaman nanti. Kayak rugi nanti.
Menyesalnya bukan hanya di dunia, sampai di akhirat. Silahkan aja kalau mau, dijamin kalau saya. Mungkin hanya itu saja ya. Pokoknya kita solid sesama saudara. Kalau ada bentrokan antara teman, sampaikan ke saya. Saya akan menyampaikannya, akan menegurnya, akan membenarkannya dengan secara akademis. Kecuali dia sikapnya tidak bisa dengan secara akademis, ya dihantam deh saya malah teman-teman. Dan itu sudah terjadi di komunitas yang lain. Ada beberapa orang yang saya hantam juga karena akademis tidak bisa, dengan cara persuasif nggak bisa. Ya akhirnya aku cara preman, saya didatangkan anjing, saya tadi kumaha nyeprot eta. Jangan takut, andalkan saya, andalkan kalian juga. Pokoknya pada saat ini BCR luar biasa dan dipandang oleh komunitas lain. Komunitas lain tidak ada seperti kita ini. Sopan santun, di udara juga saling menghargai. Kita mau membahas apapun boleh. Hanya satu yang tidak dibahas, politik, itu saja tidak, jangan. Kalau membahas apapun, rek koneng gede, koneng hidung, rek segala rupa boleh kita bahas. Mau air aqua, air kopi, semua bisa kita bahas di situ. Satu yang tidak boleh membahas politik, jangan, itu bukan kapasitas kita. Itu selamat datang, ada penasihat kita yang baru datang mungkin. Ya, mungkin hanya dari saya hanya itu, saya menyampaikan. Jika ada cekcokan antara teman, antara anggota sendiri, sampaikan langsung kepada saya. Ada nomor telepon saya di situ. Nanti saya akan menyampaikannya dengan cara persuasif. Begitu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.